warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Kali ini saya akan membahas salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia, yaitu berhutang. Dan saya yakin teman-teman di sini juga atau yang menonton video ini juga pernah melakukannya. Nah, saya tertarik membahas topik tentang hutang ini karena saya juga pelaku berhutang juga, dan di luar sana banyak orang yang berhutang dengan berbagai macam alasan. Dan ada yang menarik tentang hutang karena seringkali orang yang berhutang ini apabila ditagih lebih galak daripada orang yang ngasih hutang gitu ya, kalau lebih galak daripada yang menagih nih terkadang. Dan hutang juga merupakan salah satu cara pemutus silaturahmi yang paling efektif. Pertama-tama, apa sih definisi hutang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dari orang lain dengan kewajiban membayar kembali dengan apa yang sudah diterimanya. Nah, hutang ini umumnya dalam bentuk uang atau benda-benda yang memiliki nilai atau yang memiliki nilai yang berharga gitu ya. Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis ya, hutang yang sifatnya konsumtif dan hutang yang sifatnya produktif. Sudut pandangnya adalah bagaimana kita menggunakan hutang tersebut. Hutang konsumtif adalah artinya hutang yang tujuannya untuk membeli aset barang yang nilai ekonomisnya habis seiring dengan berjalan waktu dan tidak memberikan imbal balik hasil atau return berupa sejumlah uang kepada pemiliknya, dan tujuannya adalah untuk membeli barang untuk kepentingan pribadi ya. Misalnya contoh ya, misalnya kita beli gadget, HP, beli laptop yang untuk main game gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah hutang produktif. Nah, hutang produktif ini adalah hutang yang tujuannya untuk membeli barang, aset ya. Aset itu barang yang nilainya mungkin tetap dan kemungkinan akan naik dengan seiring bertambahnya waktu, dan memberikan imbal balik atau return sejumlah uang secara bertahap ataupun secara sekaligus saat dijual kembali, atau yang sifatnya lebih investasi ya. Jadi tujuannya untuk memberikan return kepada pemiliknya. Di mana seseorang bisa berhutang secara formal dan legal. Umumnya kalau mendengarkan kata hutang itu pasti dihubungkan dengan namanya kredit, dan ini ranahnya ke perbankan ya, leasing, lembaga financing, atau intinya lembaga keuangan yang memiliki fungsi pembiayaan ya. Namun di masyarakat umum bisa jadi kita berhutang kepada sesama anggota keluarga, teman, dan kolega dengan model berhutangnya bermacam-macam. Nah, kalau masyarakat umum lebih kenalnya hutang ya, tapi kalau bahasa kerennya disebut dengan pembiayaan. Makanya banyak istilah lembaga pembiayaannya. Intinya sama sih, tempat pinjam duit gitu kan. Jadi jangan sampai tertipu dengan istilah-istilah yang ada. Ingat ya, lembaga keuangan yang bisa memberikan pembiayaan atau pinjaman itu diawasi oleh OJK dan terdaftar. Kenapa seseorang itu berhutang? Ya, apa saja motifnya? Ada banyak alasan ya kenapa seseorang itu berhutang. Ada yang atas keinginan sendiri untuk mencukupi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, dan ada juga yang karena terpaksa. Bisa jadi orang itu berhutang ya, pada umumnya itu karena ingin memiliki sesuatu ya, namun dia tidak bisa membayar secara kontan pada saat itu juga, atau istilah kerennya sih defisit ya. Nah, defisit ini terjadi karena apa? Karena terkendala kemampuan ekonomi yang tidak mencukupi. Nah, ambil contoh ya, seorang karyawan yang memiliki penghasilan 10 juta ingin memiliki rumah tinggal di mana harga rumah tersebut 200 juta. Nah, orang tersebut sudah menabung untuk DP-nya sebesar 50 juta. Tentunya masih ada sisanya yang harus dicicil kan. Nah, cicil sekian tahun, nah itulah yang harus dia berhutang untuk menambal kekurangan tadi. Contoh lain yang lazim banyak yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil ya, misalnya penjual makanan yang udah sukses di satu tempat atau di kota A, lalu dia ingin ekspansi ke tempat lain. Nah, untuk mengembangkan usahanya tersebut, dia perlu tambahan modal ya, sehingga dia meminjam uang kepada bank dengan skema kredit usaha rakyat. Ya, itu banyak sekali saya temuin. Lalu ada juga yang sifatnya terpaksa ya, berhutang seperti yang pernah saya alami ketika orang tua saya sakit dan akhirnya meninggal dunia, di mana saat itu saya harus menanggung biaya pengobatan di rumah sakit plus biaya pemakaman juga ya. Dan pada saat itu dana yang saya perlukan cukup besar ya, dan saya tidak pegang uang cash, dan akhirnya harus meminjam uang kepada keluarga ya untuk membayar biaya-biaya tadi. Nah, setelah semuanya udah terbayarkan, setelah semuanya investasi saya udah saya cairkan dan saya mengembalikan dana tersebut ke keluarga yang saya pinjam tadi uangnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya tidak memiliki dana darurat yang cukup, dan pada saat itu juga bersamaan dengan kondisi istri akan segera melahirkan, dia juga butuh dana yang cukup besar juga pada saat itu. Nah, cerita pengalaman lain juga ya,
dimana saya juga berhutang di kantor ya, bisa dibilang pinjaman lunak dengan bunga rendah dengan jangka waktu yang cukup panjang ya. Jadi awal hutang nih untuk membeli rumah tinggal sekitar akhir tahun 2013-an lah. Lalu di akhir tahun 2019-an hutang itu belum lunas, tapi udah saya top up lagi karena memang ada ya, karena bisa ya. Saya top up untuk apa? Tujuannya untuk membeli mobil karena memang ada kepentingan, ada keperluan dan permintaan dari istri juga. Hutang ini jaminannya adalah gaji, dimana dipotong tiap bulan di awal. Jadi jujur ya, waktu ambil hutang kepemilikan rumah awal-awalnya itu cukup berat ya, dimana baru terasa agak plong, agak ringan tuh setelah 4 tahun berjalan. Karena apa? Karena ada kenaikan gaji ya, kenaikan gaji yang lumayan gitu. Jadi bisa nutupin hutang, nutupin gaji yang hilang karena harus bayar hutang. Secara pribadi memang sih ya, secara pribadi memang perlu juga kita untuk membeli kendaraan ya, tapi sebenarnya masih bisa disiasatin ya, karena waktu itu saya belum belajar ilmu perencanaan keuangan ya, sehingga saya ambil aja kreditnya untuk membeli mobil. Nah, satu sisi hutang itu bisa menambah aset ya, jadi kelihatan kaya, tapi padahal kita menanggung beban gitu. Buat teman-teman yang nonton video ini, gimana? Apa punya pengalaman berhutang? Bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum teman-teman berhutang ya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Berikut ini ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dan sebagai nasihat buat diri saya pribadi gitu. Nah, pertama bertanyalah dulu pada diri sendiri, sebenarnya perlu nggak sih kita berhutang? Nah, kalau dari pengalaman saya, dan kalau memang itu darurat ya perlu, tapi kalau tidak darurat sama sekali ya buat apa kita berhutang ya? Karena berhutang itu membuat perasaan tidak nyaman ya, dan itu kan beban juga buat kita. Memang bener kalau dengan untuk menambah aset ya, salah satu caranya memang dengan berhutang. Tapi hutang itu harus sifatnya yang produktif. Artinya dari hutang tersebut kita menghasilkan cash flow yang baru ya. Ilustrasi simpelnya, kalau kita nyicil mobil ya tiap bulan misalnya 5 juta, lalu mobil itu kita jadikan rental mobil dengan pemasukan 6 juta per bulan, kita masih untung 1 juta. Itu masih oke lah, masih bagus lah gitu. Sebelum kita memutuskan berhutang, coba buat pos anggaran dulu nih. Kita bikin budgeting, istilah kerennya gitu kan. Coba budgeting, misalnya penghasilan teman-teman atau penghasilan seorang itu 10 juta dalam 1 bulan ya, itu tidak boleh melebihi dari 35% dari pendapatan teman-teman untuk nyicil hutang tersebut ya. Jadi kalau misalnya 10 juta berarti tidak boleh lebih dari 3,5 juta kita nyicil per bulannya. Lalu selanjutnya coba pertimbangkan ya teman-teman, kalau misalnya teman yang bekerja ya, teman-teman yang nggak bisa kerja nih dalam jangka waktu agak lama karena sakit, karena pemulihan sakit ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, dan perlu pemulihan yang cukup lama, terutama teman-teman yang istilahnya freelance ya, pekerja bebas ya. Pekerja bebas itu istilah pajaknya ya. Jadi kalau nggak kerja nggak makan, nggak ada duit gitu. Nah tentunya akan ya repot ini seperti ini. Nah disarankan banget untuk mengamankan keuangan keluarga. Nah, milikilah asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatan? Nah, asuransi kesehatan ini seperti minimal BPJS lah, minimal BPJS kesehatan ini untuk membayar pengobatan ya. Pengobatan, jadi kita nggak perlu berhutang lagi. Sudah punya hutang di lain tempat, terus ini hutang lagi untuk bayar kesehatan ya, untuk pengobatan gitu. Konsepnya jadi BPJS itu untuk membayar pengobatan, lalu teman-teman bisa nambah namanya asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis ini untuk mengganti pendapatan teman-teman yang hilang sekian lamanya teman-teman tidak bekerja ya. Perlu diingat teman-teman, selain harta ya, hutang juga diwariskan ya. Jangan sampai kita mewariskan hutang kepada ahli waris dan ahli waris tidak tahu kalau kita punya hutang. Nah, supaya seseorang tidak mewariskan hutang, paling tidak kita harus punya namanya asuransi jiwa ya. Fungsi asuransi jiwa salah satunya adalah untuk mengcover hutang dan memberikan dana kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Asuransi jiwa ini ya kalau misalnya orang meninggal akan ada penggantian kan gitu. Nah, dana kepada keluarga ini fungsinya untuk menjaga keuangan saat keluarga recovery karena ditinggal oleh pencari nafkah nih. Nah, bisa jadi karena di keluarga tersebut masih ada yang membutuhkan dana ya. Misalnya buat anak-anak sekolah ya, buat pendidikan sampai selesai. Nah, kalau teman-teman pengen discuss lebih intens ya bagaimana pengelolaan hutang yang baik dan bagaimana mengatur
asuransinya, bisa japri langsung saya dengan nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa nih? Ya, hutang itu bisa baik dan buruk, dampaknya kepada seorang tergantung jenis hutangnya ya, secara umum ya. Sebagai seorang perencana keuangan, saya akan lebih condong merekomendasikan hutang itu yang bersifat produktif ya, ketimbang yang sifatnya konsumtif. Hutang produktif yang baik itu seharusnya dapat menambah keran pendapatan seseorang ya. Sebelum berhutang, ada list prioritas yang teman-teman lakuin ya, dan ini bisa dilakukan step by step ya, bertahapnya. Yang pertama adalah buat pos anggaran dulu atau budgeting, dimana maksimum hutang itu adalah 35% dari jumlah pendapatan ya. Usahakan hutang yang kamu punya adalah hutang yang sifatnya produktif. Lalu yang kedua, kamu wajib punya dana darurat. Nah, dana darurat ini jumlahnya 3 kali pengeluaran buat kamu yang masih single, dan minimal 6 kali pengeluaran buat kamu yang sudah berkeluarga seperti saya ini. Perhitungan dana darurat itu sudah termasuk cicilan hutang kamu per bulan. Lalu yang ketiga, step yang ketiga adalah wajib punya asuransi kesehatan, minimal BPJS kesehatan lah ya, jangan lupa dibayar iurannya ya, paling tidak itu akan sangat membantu kita nantinya. Ini untuk apa? Fungsinya untuk meminimalisir berhutang karena harus berobat ya. Jangan sampai kita udah punya hutang di lain tempat untuk beli barang, harus hutang lagi untuk bayar pengobatan. Lalu step yang berikutnya, kalau sudah step 1, 2, 3 ini udah terlaksana, saya sarankan yang keempat ini ya. Teman-teman punya namanya asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa ya. Saya rekomendasikan juga ya ini hari ini, dan kalau bisa yang asuransi yang syariah ya. Dan terus kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut apa aja yang bisa dilakukan dengan asuransi ini, jenis asuransinya bisa nanti japri ke saya, nanti kita bisa meeting dengan Zoom ya, biar lebih paham. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga diri saya sendiri ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.